Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, itu yang paling penting ya. Dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Terima kasih untuk seluruh yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti webinar yang luar biasa ini. Ini akhir tahun, udah bulan Desember, sebentar lagi kita berganti tahun. Kita wajib tahu tentang apa kemajuan-kemajuan dunia ya yang sangat luar biasa, berubah cepat. Dan malam ini ya saya bersama, ini all star lah yang tampil malam ini. Ada Menteri Parekraf ya, Bro Sandi Uno, dan kemudian ada mewakili Meta atau Facebook, mewakili Microsoft, salah satu perusahaan juga yang mengklaim diri akan menjadi menggunakan banyak sekali Metaverse. Ada perusahaan Indonesia yang juga bermain di Metaverse cukup lama, yaitu PT WIR ya. Dan kemudian ada N Kamaro, CEO founder dari Antareksa. Ini wanita perkasa gitu yang baru saja muncul di YouTube saya, Hilmi Bicara. Dan ada dua orang pembicara favorit saya. Yang pertama adalah Mas Yusuf Hadi, akan bergabung di online nanti, seorang penulis digital marketing yang sangat luar biasa, bahasanya enak, ulasannya luar biasa. Tadi Mas Yusuf memberitahu saya di DM bahwa sekarang Syahrini baru saja menjual lukisan wanita berkerudung ya, dan NFT, dan laku cukup banyak gitu. Jadi ini fenomenanya Metaverse-nya udah masuk. Jadi nanti kita akan nyerempet juga ke kripto, menyerempet ke NFT, dan juga ada seorang YouTuber favorit Indonesia, Dr. Indrawan Nugroho. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya Metaverse ini apa sih? Ya, Metaverse ini apa? Jadi sebenarnya kalau saja Mark Zuckerberg tidak ya, yang orang bilang ini apakah terlalu cepat atau tidak. Jadi sebenarnya orang tidak tahu Metaverse itu apa. Tiba-tiba Mark Zuckerberg ya, CEO dan founder dari Facebook, itu merubah perusahaannya menjadi Meta. Wow, ini ada apa? Apa tujuan orang ini? Dan invest miliaran rupiah ya. Saya nggak tahu, ada angka 100 billion dollar, ada yang mengatakan 100 juta dolar invest hanya untuk AR, augmented reality. Ya, jadi ini akan kita bahas, dan sejak itulah ya Metaverse menjadi ini makhluk apa. Dan kemudian muncul banyak sekali berita tentang Metaverse. Ada yang mengatakan nanti dunia ke depan akan berubah. Orang meeting berubah, orang bertransaksi berubah, orang main game berubah, semuanya berubah. Ya, supaya kita teman-teman tidak ketinggalan zaman, makanya kita membuat webinar ini. Dan di studio saya sudah ada ini manggilnya Rino ya? Rino. Ini ternyata bapaknya teman saya. Anak muda yang sangat hebat, tapi dia sekarang menjadi pimpinan dari Meta atau Facebook nyebutnya? Meta sekarang. Ya, jadi ini belum sempat ganti nih. Belum sempat. Tapi ini masih ada, Facebook masih ada ya. Masih ada ya. Facebook masih ada. Tapi holding company-nya menjadi Meta. Iya. Ya, dan ada CEO dari WIR. WIR itu Indonesian Rock. Berjaya. Bergerak gitu ya. Jadi ini luar biasa. Tolong diangkat lagi suaranya, mungkin agak kecil ini. Ya, atau gimana, ngomongnya agak kencang. Baik, saya mulai dari, sementara kita akan menunggu Pak Menteri. Kasih tahu saya kalau Pak Menteri yang sudah berkenan untuk hadir ya secara virtual sudah terhubung. Oke, kalau gitu saya akan berhubungan dengan Pak Menteri. Halo, Bro Sandi Uno. Hello. Hello. Apakah kalian di dunia nyata atau di dunia maya? Oh my God. Terima kasih Pak Menteri sudah berkenan untuk membuka webinar ini. Ya, biasanya ada pantun nih biasanya. Sudah siap pantun? Silakan. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menyemangatin kita semua. Saya sengaja mengundang Pak Menteri karena ini adalah bagian dari ekonomi kreatif ya. Dan ternyata ada beberapa perusahaan Indonesia dan WIR gitu terutama sudah memulai untuk Metaverse. Barangkali Pak Menteri ingin menyampaikan sesuatu semacam keynote speech, saya persilakan. Mencari jarum ditumpukan jerami. Cakep. Harus dengan sabar, tidak boleh emosi. Cakep. Walaupun saat ini kita di tengah pandemi. Cakep.
Mari bersama Helmi Yahya jadikan langkah percepatan digitalisasi. Ya, hari ini saya senang banget nih ada Rino, ada ya orang-orang hebat lah, ada Pak Yusuf Hadi, juga Mas Panji, Mas Michael Budi, Dr. Indrawan Nugroho, dan N. Kamaro. Saya sama teman-teman di Kemenparekraf ini baru saja dapat briefing tentang crypto, NFT, dan the like sampai metaverse. Terus kita dorong semangat pembaruan itu karena kita melihat memang ini percepatan dari perubahan teknologi ini luar biasa nih tengah pandemi. Kita melihat dari ekonomi digital Indonesia aja bahwa dari total 21 juta konsumen digital baru di tahun 2020, and we're talking 21 million ya, ternyata 72% itu dari area non-metropolitan. Berarti ini yang di Jakarta dan sekitarnya kita namakan Greater Jakarta, sekarang sudah mulai dari segi agregat semuanya sudah masuk digital, sekarang saatnya yang non-metropolitan. Saya melihat ada peningkatan penetrasi di pasar yang non-tradisional di Indonesia. Misalnya saya baru dapat data dari beberapa penyedia layanan teknologi bahwa kunjungan ke desa wisata naik 30%. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa konsumen digital kita ini evolving dan ternyata bukan hanya fintech tapi juga dari segi layanan-layanan lain yang menjadi daya tarik. Nah, transformasi digital ini memang akhirnya sekarang kita masuk ke dalam pemikiran yang transendental. Banyak dari kami di pemerintah nggak ngerti awalnya kripto, NFT dan lain sebagainya, dan punya langsung knee-jerk reactions mau regulate. Karena pemerintah itu ibarat pengusaha, kalau pengusaha pengen cuan, selalu nalurinya pengen cuan, kalau pemerintah itu pengen ngatur, yang namanya merintah, pengen ngatur. Jadi pengen bikin regulasi, padahal we don't know what we are regulating. Iya. Nah, data-data ini kita terus lakukan pendekatan. Saya pengen ngobrol gini sama Mas Helmi karena supaya teman-teman tahu dari luar lebih hadir di sini bahwa kita nih juga lagi rushing, lagi kejar-kejaran karena data e-commerce ini nominal transaksinya meningkat, sudah menjadi 42,2 triliun. Di 2017-2020 nyampe 266, and the sky is the limit. Nah, kemarin ada isu mengenai cyber security. Ini yang kita juga belum beef up nih, tentang cyber security yang merupakan bagian daripada unstoppable trend. Digitization, kita cuma ngambil ngomong mengenai sisi e-commerce, sisi fintech dan lain sebagainya, tapi sisi security-nya tuh belum tersentuh sama sekali, maupun kesiapan infrastruktur yang non linear seperti data center, energi baru dan terbarukan. Nah, ini yang kita lagi coba satukan. Hari ini kita ngobrol tentang metaverse, ini menarik banget karena ya, pemikiran tentang meta ini jadi sesuatu yang menarik untuk dikupas. Karena kalau ngomong augmented reality, terus nanti kita bicara mengenai dimensi-dimensi, ekonomi digital kita ini ya harus siap. Nah, siapnya dengan apa? Tentunya dengan kemampuan kami di pemerintah menyiapkan satu pendekatan yang bisa mengikuti kecepatan daripada sektor ini bertransformasi, berevolusi. Jadi Bang Helmi dan teman-teman,
mudah-mudahan diskusi kita di sini bisa sosialisasikan tentang peluang, tentang satu sektor yang kalau kita di 17 subsektor ekonomi kreatif ini fascinating ngelihat perkembangan yang cepat banget gitu. Dan seperti sebelum-sebelumnya Mark Zuckerberg cepat banget nangkap ini dan udah mengubah pendekatan dari Facebook karena simple aja gitu. Kalau yang saya sampai betul-betul amazed adalah ternyata di Meta, dunia Meta ini mungkin kita bisa banyak sekali yang kita pelajari yang bisa kita terapkan di dunia nyata. Karena misalnya mengenai satu subsektor yang ada di kita, misalnya gaming. Mungkin sebagian dari kita udah nonton film yang Ryan Reynolds main, yang Free Guy. Bahwa ada hal-hal misalnya seperti research, misalnya tentang penyembuhan penyakit. Nah, penyembuhan penyakit atau penciptaan obat termasuk vaksin itu bagaimana kalau kita lakukan di dunia Meta atau dunia yang mungkin dari segi resiko itu nggak langsung bersinggungan dengan hidup mati kita di dunia nyata. Dan ternyata dimungkinkan itu bahwa kita melalui machine learning, melalui Internet of Things bisa gitu loh. Mulai dari yang simple-simple seperti belajar berenang sampai menciptakan vaksin itu dimungkinkan di dunia Meta dan nanti ditranspolasikan ke dunia nyata. And it's too early. Saya sadar bahwa there's a lot of things yang kita nggak tahu, tapi saya sangat excited dan mudah-mudahan sesi ini Pak Helmy Yahya bisa terus mensosialisasikan dan mengedukasi, and at the same time juga membuka peluang usaha untuk teman-teman bisa mengambil kesempatan ini. Terima kasih Bang Helmy. Mau ditutup dengan pantun? Iya Are you guys ready? Iya dong. Pantun dulu. Bersosialisasi di dunia maya. Cakep. Harus bijaksana dalam berbahasa. Cakep. Mari tingkatkan kualitas talenta digital Indonesia. Cakep. Bersama-sama dukung pertumbuhan ekonomi. Wah. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih dukungannya Pak. Jadi kita berharap bahwa kemajuan dalam teknologi akan bisa mendukung juga pariwisata. Akan banyak berubah ya, Nodi ya? Ya, Rino akan banyak berubah. Ya, saya tadi mau nanya tapi waktu beliau sangat terbatas. Tapi kita luar biasa mendapatkan dukungan luar biasa. Kan saya pikir memang ini harus didukung oleh pemerintah ya. Walaupun pemerintah mungkin dalam pembuatan peraturan-peraturan kadang-kadang tertinggal karena butuh waktu gitu. Tetapi apa kemajuan teknologi tidak akan pernah bisa terbendung ya? Ya. Oke. Ya. Jadi ini Michael Budi dari Ware dan ini adalah Rino ya, anak muda. Kamu umurnya berapa sih? Masih 29. Masih jomblo. Oke. Termasuk pimpinan nyebutnya Facebook atau Meta sekarang? Meta. Meta. Ya. Oke. Jadi saya udah katakan tadi ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada lebih dari 250 orang yang sudah bergabung. Ya Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Atau boleh nanya? Boleh nanya satu nggak Pak Menteri? Itu dulu yang pegang sosial media saya tuh. Iya. Sebelah Pak. Ini sebenarnya tim sukses Sandiaga Salahuddin Uno. Udah keren Mas Menteri. Anak muda ini keren. Pinter banget. Rino tuh one of our brightest stars, dan ke depan nanti orang-orang seperti dia yang nanti akan banyak melit inisiatif-inisiatif kita. Jadi sukses. Sekalian saya pamit Bang Helmy, Mas Rino dan semua teman-teman, Michael. Enjoy the session. Juga ada Mbak N. Kamaro dan teman-teman lain. I'm very excited dan kita dukung
pemerintah dukung, pemerintah hadir. Mudah-mudahan Thank jadi suatu kesempatan peluang agar Indonesia Emas bisa tercapai. Mungkin lebih cepat lagi dengan intervensi Meta ini. Sukses. Saya pamit diri dulu. Terima kasih Oke, Pak Menteri. Pak Menteri, terima Terima kasih. Saya sebenarnya mau nanya tuh satu pertanyaan. Bagaimana beliau sebagai Menteri Pariwisata melihat perkembangan pariwisata di depan gitu dengan kemajuan teknologi, terutama metaverse yang sangat mungkin kita melakukan virtual tour ya, Mike? Betul sekali Pak Yobi. Sangat memungkinkan. Jadi orang ke Labuan Bajo barangkali ya tidak perlu ke sananya langsung ya secara fisik. Iya, betul. Ya itu. Walaupun manusia mungkin kalau begitu terus kan nggak puas juga. Tetap mungkin butuh experience ya. Oke, saya akan mulai dan bergabung mungkin saya akan sapa satu persatu. Di luar sudah ada Mas Yuswo Hadi. Hai Mas Yuswo Hadi. Halo Mas Helmi. Oh, lagi Ya. di mana sekarang? Sekarang saya lagi di Ubud ini. Lagi di Ubud. Lagi di Ubud, udah hampir 2 minggu saya di Bali. Waduh. Jadi sekarang every day is working day, every day is holiday. Oke. Thank you. Dan sudah bergabung juga ada Panji Wasmana. Mas Panji dari Microsoft. Ini salah satu direktur Pak. Microsoft Ya. Indonesia. Yang tadi Mas Panji ya. Selamat malam. Hai Mas Panji. Malam, Pak. Oh ini kebalik, ini Yuswo Hadi, yang tadi Mas Panji. Ya, ini kita belum zaman face off loh ini ya, mentang-mentang kemajuan teknologi. Ya ini apa? Mas Panji di mana? Saya kebetulan ada di rumah Pak, baru selesai dari kantor, baru sampai lagi langsung dandan, siap support untuk Pak Helmi Yahya. Siap. Ini kita akan malam ini kita akan minta testimoni dari Meta dan juga dari Microsoft. Perusahaan-perusahaan Absolutely, Pak. yang paling depan menggunakan metaverse ya. Siap Pak, kita share nanti beberapa konteks dari Metaverse, terutama kalau dari kami, dari Microsoft akan lebih dari sisi enterprise dan bagaimana Metaverse diimplementasikan di dunia bisnis. Itu aja mungkin Pak. Oke, standby ya Mas. Dan kemudian kita juga ada YouTuber pembicara favorit pemirsa ya. Ini adalah Dr. Indrawan Nugroho. Mas Indra? Aku senang Halo bertemu Helmi, sehat ya semuanya, Pak Michael, Indra. Mas Rino, ya. Dan beliau membuat 2 konten tentang metaverse nih ya. Termasuk membandingkan mana yang nanti akan lebih memenangkan pertarungan, apakah Meta atau Microsoft. Oke. Kayaknya bakal habis nanti saya dibully nih sama Mas Rino sama Pak. Aman. Dan ada tamu saya juga seorang perempuan cantik. Aduh, mainannya ngeri kita antariksa. En Kamaru. Hai En. Halo, selamat malam semuanya. Oke, masih di Bali ya? Hadirin yang hadir malam ini. Iya, saya masih di Bali. Masih di Bali. Oke, standby ya. Kita akan mulai This is the Show. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Orang-orang pilihan yang memang melakukan keputusan untuk belajar. Kita jangan pernah berhenti belajar. Luar biasa dari seluruh Indonesia. Juga ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, dan juga ada yang dari Australia yang mengikuti webinar kita malam ini. Webinar paling heboh ya tentang teknologi di akhir tahun. Jadi ini bekal. Habis itu kita liburan, sambil libur mikir nanti tahun depan kita mau ngapain dengan metaverse. Oke, saya bawa ke ini asal muasal ya. Mark Zuckerberg lah ya, waktu mengumumkan menjadi Meta, itu sebenarnya apa ya yang ada di benaknya bosmu itu? Iya, terima kasih Pak Helmi, Pak Michael, senang ketemu lagi. Sebenarnya nggak baru. Ya, sebenarnya. Sebenarnya nggak baru. Dan tadi kemarin juga Pak Jokowi di salah satu acara baru mention bahwa beliau ketemu Mark di 2016. Jadi 5 tahun yang lalu 5 tahun sudah yang ngomong lalu, tentang metaverse. Sudah ngomong tentang metaverse. Iya. Tapi yang dilihat adalah metaverse ini bukan sesuatu yang bisa kita build overnight. Makanya ada pertanyaan, kecepatan nggak sih Facebook ganti Ternyata nama enggak. jadi Meta? Enggak, menurut kita enggak, karena memang yang dipersiapkan itu sedemikian banyak Pak Helmi. Ini, this is not just another new technology, tapi ini adalah, kalau kita percaya, ini adalah transformasi teknologi yang setara dengan World Wide Web, bahkan lebih besar daripada smartphone. Jadi ada banyak sekali yang mesti dipersiapkan, dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Boleh nggak sih disimpulkan kalau ini semacam internet tapi 3D gitu? Sebenarnya sih mungkin nggak sesimpel itu, karena it's a space
yang memungkinkan kita untuk mendapatkan immersive experience. Apa sih immersive experience itu? Immersive experience itu kalau kita berbicara 3D, 4D dan lain-lain, itu bisa semuanya kita akses dari kalau sekarang mungkin yang paling simple sesuatu yang bisa kita pakai. Ya, apakah kacamata atau gadget lain. Tapi nantinya ini akan menjadi sebuah tempat di mana potensi itu kebuka. Jadi kalau internet sekarang kita masih ada batasan, nanti bisa dibayangkan kita berbicara fashion, kita berbicara entertainment, industri, creators, gaming, itu semuanya membuka ceilingnya menjadi sky is the limit. Jadi kita bisa bilang ini space, tapi kita mungkin kalau kita bilang ini hanya 3D space, lebih dari itu. Sebenarnya lebih dari beyond. Itulah artinya meta tuh itu beyond, artinya meta di bahasa Yunani beyond. Yang mengerikan bahasa Ibrani ya. Jadi setiap kata itu ada macam-macam arti ya teman-teman. Makanya ini question mark ya. Di Israelnya kayak apa meta ya? Karena meta berarti mati ya. Mati. Iya. Mati. Jadi ini memang tapi kita ambil yang bahasa Yunaninya. And I think it has great meaning. Buat kita di Meta juga kita jadi excited. Ya kan kita menyambut satu era baru. Kita punya satu visi baru dan it's beyond our imagination. Gitu. Ya banyak orang punya pengertian berbeda tentang metaverse. Saya minta yang dari Facebook dari Mark Zuckerberg. Nyebutnya Mark Zuckerberg atau Mark Zuckerberg sih? Zucker, ada yang dua-dua ya. Ya tapi lebih itu Mark Zuckerberg. Karena dia go by Zuck kan. Jadi definisinya kalau saat ini ini adalah sebuah ruang di mana kita mendapatkan interaksi imersif yang nantinya memungkinkan interaksi seperti di sosial media tapi dengan dimensi yang lebih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang udah pernah lihat postingannya Zuck beberapa minggu lalu, kita udah dia lagi testing haptic gloves. Jadi di mana nanti kalau kita berinteraksi secara virtual, saya bisa salaman sama Pak Helmi and kita bisa merasakan itu salaman. Oh ya? Jadi kalau dia sudah posting, biasanya teknologinya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Nggak jauh-jauh banget. Jadi sebentar lagi. Jadi itu definisi kita sekarang dan metaverse ini adalah tempat kolaborasi. Jadi tadi mungkin ada Mas Indrawan juga membandingkan, tapi kalau kita lihatnya ini tempat kolaborasi karena kalau menurut Zuck ini bukan tempat yang bisa didominasi satu perusahaan. Tapi dulu-duluan ya. Siapa yang ngambil duluan ya? Karena dunia teknologi. Ya kan, jadi kita harus selalu jadi yang terdepan. Tapi sebenarnya kayak kemarin ada kolaborasi kita dengan Microsoft ya di US, diintegrasikan 2 program Microsoft Teams dan Workplace gitu. Jadi itu salah satu bentuk bahwa US tech companies itu ya ada persaingan, tapi di mana kita harus kolaborasi, kita akan kolaborasi. Gitu. Jadi era yang sekarang bukan hanya kompetisi tapi kolaborasi. Betul, kompetisinya cepet-cepetan. Siapa yang duluan ya ngeklaim duluan itu yang akan mendapatkan keuntungan paling besar. Kalau di kita bilangnya we're not building the metaverse. Jadi kita tidak membangun metaverse. We're building for it. Kita membangun untuk metaverse dan semua company bisa membangun untuk metaverse. Tapi Facebook membuatnya mempercepat, ya? Dipercepat. Sampai segitunya nama holdingnya diubah jadi Meta. Betul. Karena kita udah melihat ya teman-teman semua, teknologi itu kalau berkembang sedemikian cepat, kita perlu punya persiapan, dari sisi privasinya, ya kan, bagaimana nanti kita menjaga privasi di metaverse gitu, dari sisi yang lain-lainnya juga data dan lain-lain. Nah, tujuan kita merubah nama dari Facebook ke Meta saat ini adalah salah satunya untuk mengumumkan juga bahwa kita akan mulai riset-riset ke sana. Sangat serius dan kita akan mulai. We've announced that we're going to spend $50 juta untuk riset di Asia Pasifik untuk ini. Untuk metaverse. 50 juta dolar hanya untuk Asia Pasifik? 50 jutanya global, tapi Asia Pasifik itu kebagian. Jadi ada beberapa negara di Asia Pasifik yang nanti akan leading. Pengguna Facebook paling banyak kan di Asia, terutama Indonesia ya kan? Indonesia. Am I correct? Betul ya? Key market. Key market. Makanya Mark Zuckerberg tuh memperhatikan betul Indonesia dan sangat memperhatikan Indonesia karena big potential di Indonesia dan itu juga yang makanya kemarin kita udah banyak juga bicara tentang metaverse
Dan pesan saya tuh satu gitu, untuk Indonesia ini potensi yang luar biasa. Kalau kita berbicara industri 4.0, perlu kita akui kita banyak gap. Ya kan, kalau tadi Mas Menteri sempat singgung data center, infrastruktur. Nah, ngejar ini nih susah nih Pak Helmi. Ya kan? Karena kita perlu juga PR-PR lain kita benahi. Tapi ini menurut saya satu buku baru, chapter baru, di mana ada opportunity di Indonesia untuk leading gitu. Jadi kita nggak playing catch up lagi, tapi we have to lead. Oculus masih terus? Masih terus. Nanti akan muncul produk-produk metaverse baru dari... Mudah-mudahan. Ya, kemarin udah ada Horizon Workrooms juga. Horizon Workrooms itu ruang untuk meeting gitu ya? Meeting. Jadi kalau kita seperti ini nih, nggak perlu datang fisik? Nggak perlu. Jadi ada avatarnya saya, avatar Pak Helmi, avatar Pak Michael. Dan kita ada whiteboard gitu, kita bisa kolaborasi melalui VR gitu. Udah ada sedikit hand gesture juga ya. Tentunya jari ini memang sulit sekali dijadikan virtual. Ini the most complex part of our body ya, jari ini. Tapi sudah ada ciptaan Tuhan. Iya, ini ciptaan Tuhan yang hebat sekali ya. Dan itu udah sangat dipakai, dan ternyata experience users itu bagus sekali Pak Helmi. Jadi daripada kita hanya melihat lewat satu dimensi gitu dari gambar, kita bisa interaksi gini, kita interaksi audionya juga. A lot of fun ya. Iya, spatial audio. Saya dengar katanya kalau kita rapat gitu, walaupun secara virtual, misalnya Rino dari mana, arah suaranya aja ketahuan ya, dari kanan, dari kiri, dari depan ya. Betul, jadi itu spatial audio, jadi kita nggak satu dimensi. Wow, karena sekarang orang banyak meeting-meeting yang online itu kan sekarang boring ya, membosankan. Apalagi matiin kalau video gitu ya. Iya, apalagi kalau kita belajar tadi ini teman-teman ada yang dari jauh ya, dari Sydney, dari mana. Ya hari ini kita seneng nih, ini Pak Helmi webinarnya keren banget gitu. Tapi kan banyak ya webinar yang Zoom-nya tuh simple gitu, dan kita cepet bosen. Nah, dengan adanya aplikasi seperti Horizon Workrooms ini, mudah-mudahan nanti interaksi virtual kita itu bisa naik kelas. Baik. Ke saya ini sebelum ke Microsoft nih, ini yang bersaing, dua perusahaan raksasa yang bersaing itu adalah Facebook, Meta, dan Microsoft. Sebelum Microsoft, supaya penonton bisa lebih atau viewers bisa lebih membayangkan kayak apa sih Metaverse. Di sebelah kiri saya ada Michael Budi, CEO dari Wear. Ya, Wear satu perusahaan yang luar biasa, dulu terkenal dengan perusahaan branding ya, sekarang menjadi perusahaan IT dan memegang 5 IP dunia untuk augmented reality. IT dunia loh, IP dunia, intellectual property right, dan ditulis di mana kemarin, di Forbes ya? Di Forbes ya. Di Forbes ada 7 perusahaan kalau nggak salah, perusahaan dunia yang sudah bermain di Metaverse. Ada Facebook, Microsoft, ada Google, ya ada Yahoo, dan ada yang nomor 7-nya adalah Wear Group disebut ya. Wear Group. Dan itu luar biasa. Dan ada yang mengatakan sebelum orang-orang itu ngomong Metaverse, Wear sudah melakukan percobaan-percobaan inovasi. Bisa kita tunjukin? Bisa. Mungkin kita tunjukin ya. Boleh, ini boleh. karya anak Indonesia. Ya, sayang Pak Menteri nggak melihat. Ya, nanti akan kita kirim aja videonya tentang bagaimana produk karya dari anak bangsa Wear ya, Wear Group. Silakan. Mungkin sebelum sedikit Pak Helmi, boleh saya tambahkan sedikit boleh, mungkin supaya para pemirsa mungkin mengerti sedikit bedanya juga augmented reality dengan VR nih. Ya, apa beda AR sama VR? Karena platform dari Metaverse itu terdiri sebetulnya 3 komponen gitu ya. Augmented reality, virtual reality, dan AI. Jadi kalau kita bangun dunia Metaverse itu seperti dunia kosong. 3 elemen teknologi ini ada. Nah, produk di atasnya bisa beragam. Nah, dia Pak Helmi sempat singgung di awal, ada NFT mulai dijual, itu salah satu produknya, Pak. Nah, itu yang disertifikasi bisa di NFT-kan gitu ya, dengan bantuan blockchain. Nah, tapi teknologi beda sedikit AR dengan VR. Kalau VR, tadi kan Facebook atau Meta mulainya dengan Oculus ya. Sekarang setelah di-announce sama Mark menjadi Meta, mereka bermain di AR, Pak. Sebelumnya Oculus itu VR? Itu VR. Jadi kita untuk hadir ke virtual itu memerlukan device ya? Betul, bisa device. Awalnya muasalnya dari yang lebih sederhana, yaitu desktop, mobile phone gitu ya, tapi lama-lama masuk ke device VR. Jadi kalau VR kita nggak kemana-mana. Selama ini kacamata Google betul, gitu ya? Kacamatanya keblok, gitu ya, kita nggak bisa jalan. Nah, kalau AR kebalikannya, dunia yang datang ke sini, avatarnya kita bawa ke sini. Makanya kita mau tunjukin tadi permintaan Pak Helmi, saya langsung tunjukkan bentuknya seperti ini ya.
Saya akan slide yang di sini. Jadi ini kita sekarang lagi live gitu ya di Zoom. Ini produk kita sendiri di Zoom bisa langsung hidup. Tinggal kalau mengajarkan sebuah training, kita hadapkan saja gitu ya. Dan orang bisa langsung lihat virtualnya. Jadi kita bawa 3D objeknya ke dalam dunia real, karena ada di dunia saya. Nah itu augmented reality. Contoh yang lain. Nah ini sudah digunakan. Jadi aplikasi ini sudah diterapkan dari 2009 oleh kami gitu ya. Digunakan di 20 negara juga. Kebetulan ini untuk belajar bahasa gitu ya, bahasa Mandarin gitu ya. Tapi bisa juga digunakan untuk training. Misalkan orang berjualan, misalkan dia menerangkan salesnya motor Honda, itu juga bisa langsung secara live. Nah keunikannya augmented reality karena ini semuanya real time, seperti yang saya tunjukkan sekarang, jadi tidak semacam klik button gitu ya, play video tadi yang Saudara Rino ucapkan, semuanya itu imersif dalam real time bisa digunakan. Nah ke depan kita ini bisa dinikmatin tidak hanya melalui Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, bisa lewat mobile phone gitu ya, tapi juga menggunakan yang tadi Pak Helmi bilang, lama-lama jadi menggunakan kacamata gitu ya. Ini kita sebutnya augmented reality glasses. Kacamatanya bedanya tadi dengan kacamata VR, kalau VR keblok ini transparan. Ya, jadi sama aja seperti yang saya pakai seperti ini. Kita akan simulasikan kalau saya pakai seperti ini, saya akan dibantu oleh rekan saya juga untuk simulasi kira-kira kalau kita lihat dari ini apa sih yang terlihat gitu ya. Tadi langsung aja saya oper ke rekan saya, kita akan switch sedikit ya. Dan ini bisa Anda membayangkan bila mana dengan kacamata ini langsung real time dilihat dari sudut pandang mata gitu ya. Di sini kalau misalkan dari pembelajaran gitu ya, kita bisa memunculkan interaksinya secara langsung di sini, misalkan medicine gitu ya, medis ya. Langsung aja belajarnya. Ya, bisa di dalam kelas langsung seperti ini, dengan mata aja, jalan aja kemanapun Anda mau, jalan ke jalan raya, minimarket dan sebagainya. Dan juga misalkan meeting tadi disebut sama Pak Helmi, bagaimana ketemu dengan avatar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga sebelah Pak Helmi ini sudah ada. Tiba-tiba ya, ini duduknya juga bisa kita. Kalau Michael kan dia bisa. Iya. Kalau saya, aduh, dia takut sama Pak Helmi itu kelihatan. Ya, ditepuk lagi. Lihat ya, dilihat nih. Bisa maju mundur, terus bisa ke kiri, bisa ke kanan. Oh kalau gitu kita bisa bikin mini zoo ya di rumah ya. Ya, ini nggak perlu ngasih makan. Dengan AI dia nanti akhirnya nanti bisa mengikuti kita berjalan, dan dia bisa menjawab pertanyaan kita. Jadi kita bisa punya asisten jalan, punya virtual pet, kita bisa kasih makan. Punya asisten gini sih nggak perlu beli. Makanya, betul. Makanya komposisi tadi saya bilang artificial intelligence itu sangat diperlukan. Jadi itu menjadi core. Ya, semakin banyak datanya tentu saja bisa. Tujuannya adalah gini Pak Helmi. Saya misalkan jadi avatar. Kalau ini menjadi saya bisa melihat nanti ya. Iya. Cucu-cucunya saya. Walaupun kita sudah tidak ada. Walaupun kita sudah tidak ada. Belajar langsung dengan belajar langsung. Nah, seperti itu. Jadi di depan saya bisa belajar dengan Mas Aderai di depan langsung di depan. Kalau kita mau bertemu dengan misalnya idola kita yang sudah meninggal gitu, bisa. Itu tujuannya. Jadi conscience kita itu bisa hidup lebih. Misalnya saya pengagum Michael Jackson gitu, terus saya minta Michael Jackson perform depan saya, bisa jadi. Iya, betul. Ya. Mungkin ini kita kembali ke laptop. Iya. Luar biasa. Sekali lagi ini karya anak bangsa. Ya, karya Weir. Berapa tahun membuat ini? Kita dari 2009, Pak Helmi. Dari 2009 memang waktu itu namanya belum beken menjadi metaverse, tapi kita memang sudah fokus di augmented reality 2009 ya. Dari awal. Jadi kalau jualan properti orang nggak perlu datang juga lah ya? Enggak. Kita udah banyak melakukan seperti itu. Jadi banyak sekali memang orang belum aware karena banyak digunakan belum sampai ke mass market. Kalau mass market kan tujuannya yang dari sekarang nih, Facebook segala macam atau Meta akan masuk Microsoft. Tapi sebenarnya sudah dari 2009, 2015, 2016 itu sudah diterapkan penggunaan teknologinya. Jadi sudah
melakukan banyak meningkatkan bisnis performance dengan nyata. Dengan nyata. Ya. Jadi sengaja saya mengundang Michael Budi dari Wear untuk menginspirasi teman-teman yang lagi nonton sekarang. Ya. Banyak hal yang bisa di-create ya. Ya, dengan menggunakan teknologi ini, jadi Anda jangan ketinggalan. Saya dengar di Jogja sudah ada mini zoo ya, semuanya betul. Virtual digital. Betul, betul. Jadi binatangnya bisa kita lihat oleh anak-anak edukasi, lihat muncul semua tadi singa segala macam, tapi semuanya virtual. Termasuk dinosaurus yang tidak ada. Betul, kasih makannya juga virtual aja. Jadi virtual digital goods, kasih makan nanti dia bisa lebih sehat gitu ya. Nggak butuh space yang besar. Nggak perlu. Wow. Dan mereka juga menciptakan permainan kayak Pokemon Go, namanya Minar ya? Iya, betul. Wah, keren banget. Bangga kita menjadi orang Indonesia. Dan perusahaan Indonesia ternyata ada ya. Oke, kita ke Microsoft. Mas Panji, halo. Halo, Mas Helmi. Hai, Mas Panji. Cerita halo, dong, kagum saya tadi lihat sekarang Microsoft mengeksplor metaverse atau memandang metaverse rencananya ke depan. Mungkin Mas Panji silakan. Baik, terima kasih Mas Helmi, yang terhormat rekan-rekan sekalian, Pak Nodi, Pak Yuswadi, Pak Ibu Ann, Pak Michael dan juga Dr. Indrawan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau saya izin mau present boleh nggak ya Pak Helmi ya? Senang banget kalau udah mau share karena tadi Pak Nodi udah memberikan perspektif yang bagus banget. Saya coba mulai sedikit lagi untuk bisa kelihatan seperti apa sebenarnya metaverse ini. Ya, izin. Oke, sudah bisa lihat slide saya? Bisa di-confirm? Oke, kita masih menunggu. Share screen, please. Sudah terlihat? Oke, bagaimana sekarang? Apakah sudah belum, terlihat? Belum, sebentar lagi. Oke. Ya, ini kah? Oke. Silakan baik, Mas Panji. Makasih. Siap, makasih Mas Helmi. Jadi, kalau tadi Pak Nodi sampaikan bahwa metaverse ini adalah sesuatu yang merupakan generasi berikutnya dari komputasi, setuju. Dan kami melihat ini sebagai generasi ketiga. Jadi generasi pertama kita bicara tentang web based, kemudian generasi kedua disruption berikutnya bicara soal sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dan sebagainya betul-betul merubah paradigma. Dan sekarang yang kita bilang sebagai immersive web experience seperti yang Mas Michael Budi demokan tadi, luar biasa sekali, sangat diapresiasi untuk itu. Dan kalau kami di Microsoft, kami melihat ini sebagai dua part, Mas Helmi. Jadi kita bicara tentang capability kita untuk bicara intelligent edge dan intelligent cloud. Jadi kalau dulu saat kita bicara tentang representasi suatu aset, kita selalu berpikir bahwa bagaimana caranya aset ini kita copy menjadi bentuk digital. Dan bentuk digital ini mesti kita bisa represent dari sisi bentuk sensingnya, bentuk fisiknya, dan bagaimana itu memberikan suatu insight, suatu nilai tambah ketika kita lakukan sebagai bentuk inovasi. Dan ini yang kita kenal sebagai digital twin. Jadi kalau Mas Helmi tadi sampaikan dari Industri 4.0, kemudian Pak Menteri, tadi juga Mas Menteri menyampaikan terkait dengan Industri 4.0 dan bagaimana misalkan mengakselerasi proses dengan menggunakan metaverse, this is the design. Jadi ketika kita bicara intelligent age, kita bicara tentang bagaimana kita connecting physical environment dan membuat dia menjadi sebuah bentuk kembarannya dalam bentuk digital. Ya, jadi kalau bentuk di sini ada fisik gedung gitu ya, bentuk manufacturing plant seperti itu, maka dia akan punya digital twins. Dan ketika kita bicara digital twins, apa yang bisa kita lakukan? Itu kan pertanyaan berikutnya. Dan ini melibatkan teknologi IoT ketika kita mencoba mengambil sensor lebih jauh. Nah, maksudnya apa? Ini yang kita lakukan contohnya dengan US Army. Jadi sudah diimplementasikan. Kita menang deal besar cukup di sini, di mana sekarang kita menggunakan HoloLens technology, jadi seperti kamera dan juga augmented part yang dipasangkan dalam bentuk kacamata di sini, sehingga orang bisa mendapatkan informasi seperti yang tadi Mas Michael Budi demokan ya, dan ini di-embed dengan beberapa informasi dari berbagai sumber, baik itu radar, spatial information dan sebagainya. Dan kami memanfaatkan ini sebagai bentuk untuk meng-augment human ingenuity dari sisi bagaimana mereka mengambil keputusan dan berkolaborasi. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya?
tahapan pertama ketika kita bicara soal digital twin dan bicara tentang metaverse, kita bicara tentang bagaimana kita modeling any physical environment menjadi digital environment. Jadi contohnya di sini ada silo atau ada canner dan sebagainya di dalam bagian manufacturing, ini harus dimodelkan dulu ya. Dan ketika model ini sudah ada, langkah berikutnya adalah bagaimana kita synchronize informasi dari physical environment ke digital environment. Dan ketika informasi ini sinkronis, apa maksudnya? Datanya itu ditangkap oleh sensor. Jadi kalau kita mengenal ada IoT sensor, heat sensor, dissipation sensor, temperature sensor, itu adalah yang digunakan untuk menangkap physical environment condition dan data itu disinkronis ke dalam digital environment. Kemudian ketika itu sudah jadi, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah, Pak Helmi, kita bisa melakukan monitoring. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi nyata dari bentuk fisik dan direpresentasikan dalam bentuk digital. Ya. Jadi betul-betul ketahuan, misalkan panas, jumlah produksi, kondisi fisik mesin, itu semua pindah ke digital environment. Kemudian ketika kita sudah bisa monitor, the best experience berikut yang kita akan peroleh adalah kemampuan kita untuk track the past. Jadi gimana caranya kita bisa tahu ya dari data-data yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu yang bersifat temporal, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya selama ini di dalam physical environment. Ya? Dan ketika ini sudah terjadi, kita bisa melakukan analisa. Dan ketika analisa ini muncul, maka kita bisa melakukan sesuatu lebih. Ini contohnya bagaimana kita menggabungkan antara Microsoft Teams, collaboration platform kami, kemudian juga knowledge management system kami yang di SharePoint, dan kita gunakan dalam teknologi kita yaitu Microsoft Dynamics 365 Remote Assist untuk membantu teman-teman di lapangan. Ya, ini technical, misalkan kita punya offsite lah ya di daerah-daerah remote seperti itu, kemudian engineer-nya masih muda, mereka pengen dapetin advice dari engineer yang sudah senior, yang senior ini nggak usah terbang lagi ya, atau lewat telepon dan sebagainya, mereka bisa langsung get connected dan langsung berinteraksi untuk saling memberikan advice dan bertukar pikiran. Ini realisasi dari sisi prosesnya. Kemudian setelah tadi bisa analisa, berikutnya yang paling penting adalah kita bisa predict ya, bisa melakukan simulasi, dan yang tercanggih ini adalah ketika kita bicara simulasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno tadi, challenge-nya bagaimana kita bisa melakukan simulasi untuk obat COVID, untuk melakukan modeling dari environment yang ada tanpa melakukan perubahan fisik secara langsung kepada physical environment. Dengan cara ini artinya apa? Inovasi bisa diakselerasi karena pertama ini fisik digital ya, bisa dilakukan apapun bentuknya. Dan kemudian dari situ setelah itu semua berhasil, dari sisi perspektif bisnis, ketika kita sudah punya kontrol, visibility, dan sebagainya, maka kita bisa bicara tentang autonomous control. Kita bisa menentukan parameter produksi dengan melihat di digital environment dulu. Kita simulasikan nih, bagaimana kalau kita membuat perubahan dari sisi proses produksi. Apa impact-nya, bagaimana dia bisa improve produksi kita, dan ketika itu bisa disimulasikan secara maksimal, kita bisa jadikan setting parameter dari produksi kita ke physical environment, dan inilah yang menyebabkan adanya benefit dari sisi bisnis ya. Dan pada akhirnya ini yang itu ultimate-nya, ketika semuanya ada dan kita gabungkan, maka physical and digital environment ini menjadi bersatu seperti disampaikan Mas Michael tadi, dan muncullah interaksi di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Contohnya ini yang kita lakukan di Toyota ya. Jadi pada saat engineering team datang, kita nggak perlu lagi bongkar-bongkar seluruh mesin, dia sudah bisa melihat physical environment-nya, kemudian di-augment, ditambahkan kabel yang belum terpasang di dalamnya, kemudian setiap ada perubahan parameter dari ECU dan sebagainya langsung terbaca dan menunjukkan kondisi mesin yang pada akhirnya membantu mempercepat evaluasi terhadap kondisi kerusakan yang ada dan mempercepat proses services ya. Dan inilah yang kita jadikan sebagai sebuah cerita, Pak Helmi ya. Bagaimana caranya setiap orang di dunia ini bisa saling berinteraksi. Ini yang disebut haptic tadi yang disampaikan oleh Mas Naudi ya. Itu semua sudah dikembangkan di kita di Microsoft, dan ini semua sudah jadi produk namanya Microsoft Mesh ya. Dan ini digunakan untuk connecting everybody, every people in the world untuk bisa saling berkolaborasi dengan cara yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya. Jadi contoh videonya seperti ini. Ya. Mungkin bisa dibesarkan. Challenges with new ways of seeing, deepen our understanding, and enrich our lives. Great things happen when we connect to something bigger than ourselves. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration
and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. It's your birthday. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background. It feels like anything but. Asia, what do you think? Dan itu semua sekali lagi yang menjadi konteks dari metaverse di kami, Pak Mas Helmi. Jadi kalau kita lihat, kita bicara intelligent edge, kita bicara intelligent cloud, digital twin, dan elemen-elemen interaksi, autonomous control, simulate, predict the future, sampai dengan modeling, inilah yang menjadi konteks bagaimana kami mengembangkan dari persepsi dari metaverse di Microsoft. Lalu apa berikutnya? Inilah berikutnya, dan ini yang sudah terjadi. Jadi kita punya avatar ketika kita meeting ya, kalau kita pagi-pagi belum mandi dan segala macam, and then kita ingin berkolaborasi, proses ini dibangun dengan Accenture bersama-sama. Kita bisa represent diri kita sebagai avatar, ya, dan di dalam avatar ini interaksinya interaksi dalam bentuk ruang, digital space, ya. Kita bisa punya breaking out room, kita bisa meeting, diskusi dengan berbagai macam orang, kemudian juga kita bisa melakukan interaksi lewat whiteboarding, bahkan gesture tubuh dan sebagainya diwakili dengan avatar kita. Dan semua ini terus berlanjut hingga sampai pada interaksi yang menggabungkan antara physical design ya dengan virtual design, dan bahkan kalau kita lihat di sini kita bisa melakukan translation antara orang berbahasa Inggris dengan bahasa Korea, dan ini semua dilakukan secara real time, dan ini sudah menjadi sebuah teknologi yang siap pakai di dalam Microsoft Teams kita. Jadi dan ini dikembangkan bersama rekan kami di Accenture. Dan apakah sudah lama? Jawabannya ya. HoloLens, Xbox teknologi, dan juga teknologi immersive experience dan metaverse itu sudah kami kembangkan beberapa tahun ke belakang. Dan ini adalah bentuk salah satu teknologi yang paling sering kita mainkan, anak-anak, teman-teman, saya sendiri suka main, yaitu Minecraft. Di dalam dunia Minecraft ini bisa berkolaborasi bersama teman-teman, membangun rumah, menjual aset, membuat aset sendiri, dan seterusnya. Dan kedepannya ini akan menjadi sebuah monetization environment di dalam metaverse. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, Pak Helmi. Semoga memberikan penjelasan bagaimana kami di Microsoft melihat metaverse dan bagaimana metaverse ini diterjemahkan dalam bentuk suatu kapabilitas bagi industri, baik itu dari sisi enterprise maupun juga dari sisi gaming dan experience lain yang dibangunnya. Terima kasih. Wow, Mas Panji, itu udah deket banget ya masanya kita mencapai itu ya. Yang tadi untuk apa meetingnya itu udah bisa dipakai? Sudah, itu termasuk bagian dari Microsoft Mesh. Jadi kemarin itu, ini cerita aja ya Pak Helmi, ada organisasi yang mencoba mendekati kami untuk mulai bicara terkait dengan para sidang kabinet ini biar lebih experience-nya bagaimana gitu ya. Pertama misalkan contoh, seringkali kebocoran informasi ketika video conference ini kan di screen capture ya Mas Helmi ya, apa namanya PowerPoint-nya. Pada saat kita menggunakan HoloLens, kita keep di sini, kemudian itu overprotected environment, dan kita bisa menyampaikan presentasi di dalam HoloLens, sehingga tidak ada orang selain yang pakai kacamata itu bisa melihat, tidak ada kebocoran informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi. Jadi orang tidak hanya segera diam saja dan sebagainya, tapi avatar itu memberikan experience, dan kita bisa bawa misalkan ya, ada kunjungan ke luar negeri, saya keluar ke daerah misalkan ya, ke Labuan Bajo, seluruh view dari Labuan Bajo bisa kita lempar ke environment itu dan di enrich dengan data. Itu sudah mencoba kita jalankan, dan saya pengen banget kerja bareng sama Mas Michael Budi untuk bisa melihat bagaimana ini kita bawa ke dunia nyata nih konsepnya, karena udah banyak sekali yang menanyakan dan kita butuh partner untuk itu. Itu mungkin Pak Mas Helmi. Oke. Saya cuma keberatan apa avatarnya nggak pakai kaki, itu aja keberatan saya. Betul. Jadi inilah aspek ruangan yang mesti kita kontrol sebenarnya Mas Helmi. Jadi ketika nggak pakai kaki, masalahnya adalah kita belum punya kontrol koordinat untuk menunjukkan sisi ruang. Tapi sedang jalan, ongoing di situ, sehingga kita punya full complete view dari sebuah avatar. Seperti itu. Thank you Panji. Baik, sama-sama. Sebelum saya, masih ada 3 pembicara yang pasti keren-keren ya. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Yang ingin bertanya ya, silakan tulis di kolom chat. Nanti panitia akan memilih pertanyaan yang akan kita bahas ya. Dan kita minimal 2 jam ya malam ini. Mungkin tadi kita start pas jam 7 waktu Indonesia bagian barat, dan kita akan berhenti jam 9. Baik, saya akan ngobrol dulu barangkali dengan Mas Indrawan Nugroho ya, Pak Dokter. Dengan Mas Yusuf Hadi juga ya, bolehlah. Begini juga keren juga nih ya. Ini kayak
pro cons nih, sebenarnya enggak lah ya. Mas Indra, ini Mas Indra ini tukang dongeng sebenarnya ya. Tapi dongengnya bukan lagi dongeng tentang fairy tales, tapi tentang teknologi. Yang sebelah kanan ini juga, ya Mas Yuswadi juga seorang penulis buku yang sangat produktif dan sangat kekinian. Ya, dua-duanya keren. Saya barangkali ke Mas Indra dulu. Metaverse itu menurut seorang Indrawan Nugroho apa sih? Peluang. Kalau satu kata itu peluang. Jadi banyak hal-hal yang saat ini terbatas ya untuk kita bisa akses, dengan hadirnya metaverse itu menjadi terbuka. Contoh paling sederhana ya yang menjadi passionnya saya di pendidikan ya. Betapa sebenarnya model pendidikan kita itu sangat dibatasi oleh ruang kotak yang namanya kelas, perpustakaan yang penuh dengan buku. Nah, yang menarik adalah dalam proses perkembangan zaman ini kan perpustakaan udah mulai terbuka sekarang. Jadi siapa yang masih pergi ke perpustakaan gitu selain kalau nggak mojok gitu. Semua orang udah pakai Google dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan terdemokratisasi dan juga akan bisa diakses bukan hanya knowledge yang banyak ya. Kalau sekarang knowledge udah bisa diakses dimanapun, kapanpun ya dengan adanya Google dan lain sebagainya. Tapi nanti experience yang akan bisa diakses, yang sebelumnya itu susah banget. Kalau kita mau, misalnya contohnya anak saya kemarin ada study tour ke Jepang misalnya, itu kan biayanya mahal, risiko, dan juga terbatas juga dengan waktu yang ada. Jepang mana aja yang bisa digarap. Dan ketika ada metaverse, kita nggak cuma sekedar bisa studi tour ke Jepang, kita bisa studi tour ke Mars, bisa studi tour ke dalam bumi gitu. Kita bisa ada di mana-mana dalam waktu yang singkat. Kita bisa pelajari banyak hal. Dari Mas Michael Budi keren banget ya, nunjukin kita belajar anatomi tubuh dengan banyak hal. So, bagi saya kalau mau disimplifikasi, metaverse equals opportunity, sebuah peluang. Tentu saja ancamannya pasti ada ya, Pak Helmi ya. Tapi saya lebih memilih untuk melihat di aspek peluangnya itu, peluang untuk membantu manusia bisa bertumbuh. So, optimisme yang saya bawa temanya. Oke. Jadi itulah juga yang saya katakan, rugi kalau tidak mendengarkan apa para expert berbicara, karena inilah sebuah peluang. Ya, jangan sampai kita ketinggalan kereta ya, karena Dr. Indrawan di videonya mengatakan bahwa ini adalah game dulu-duluan. Siapa yang orang Palembang itu ngecup duluan ya. Jadi kalau dapat duluan, yang belakang itu akan menjadi apa tempat ide aja ya. Privilege ya, betul ya Dr. Indrawan ya. Iya. Makanya sekarang ada dua raksasa ya, Facebook sama Microsoft lagi dulu-duluan ini. Mas Yuswo, cerita dong tentang metaverse menurut Yuswo Hadi. Ya, jadi kalau menurut saya kebetulan saat ini bikin buku baru judulnya The Rise of Cool and Agile Brand ya. Saya keluar dengan konsep namanya triple disruption. Triple disruption. Triple disruption. Makanya karena ditanya metaverse itu apa, this is the fourth disruption ya, big disruption. Jadi teman-teman, the triple disruption itu yang pertama adalah digital. Kita tahu semua, yang kita tahu selama ini disruption itu adalah digital kan, digital disruption ya. Nah, tetapi sebenarnya ada dua lagi disruption yang sebenarnya secara fundamentally itu terjadi, tapi kadang-kadang kita nggak begitu ngerasa ya. Jadi yang kedua adalah millennial disruption, karena memang studi saya lebih banyak ke consumer ya, makanya nanti Mas Helmi tanyanya ke saya lebih banyak ke consumer. Ya, terus yang kemudian yang ketiga adalah tentu saja kita tahu adalah pandemic disruption ya. Jadi teman-teman, millennial disruption itu adalah ketika dari Gen X ke milenial itu terjadi, saya nyebutnya gempa tektonik ya. Jadi pola perilakunya itu ekstrim berubah ya. Ini karena digital juga. Maka kemudian banyak industri-industri bisnis ya, produk yang terdisrupsi ya. Contohnya kamera ya, kamera itu di seluruh dunia itu turun. Kenapa? Karena milenial nggak pakai kamera gitu ya, karena pakai smartphone ya. Nah, terus yang lucu juga misalnya kayak high heels itu dibunuh oleh milenial karena milenial maunya cepet segala macam, sementara high heels itu nggak convenience bagi milenial ya. Nah, itu millennial disruption. Yang ketiga adalah kita tahu pandemic disruption ya. Tadi Mas Menteri Pariwisata salah satu yang industrinya paling terdisrupt ya. Nah, maka kemudian the fourth ya, big disruption ya, disrupsi terbesar abad ini saya kira adalah metaverse ya. Dan di setiap disruption teman-teman selalu ada the fall, ada the rise ya. Tadi
Mas Indrawan lebih banyak seneng ngomong yang the rise ya, yang the fall-nya apa namanya memang nggak menarik ya karena bikin kita pesimis ya. Tetapi ini dengan munculnya metaverse ini, maka akan muncul satu dunia baru yang akan mendisrupsi dunia lama. Walaupun saya percaya bahwa nanti tidak akan ekstrim apa metaverse, physical dan virtual, tetapi omni ya, omni itu antara keduanya akan bersinergi, akan gabung gitu. Jadi saya lihat ini sebuah apa namanya, suatu disrupsi yang luar biasa besar karena menyangkut semua aspek kehidupan kita. Jadi kita ini kan udah sekian abad hidup di alam fisik, tiba-tiba kita disuguhi, pikiran saya tuh Elon Musk kan cari tempat lain untuk tinggal itu kan ke Mars gitu ya, tetapi rupanya sebelum ke Mars kita sudah duluan ke metaverse dulu sama Zuck gitu ya, dibelokkan ke metaverse dulu, dan ini adalah dunia yang sama sekali lain di mana peluangnya luar biasa ya, baik secara personal tadi Mas Panji cerita, di sisi enterprise pun juga luar biasa disrupsinya ke korporasi gitu ya. Jadi kata kunci atau kalau ditanya metaverse apa, saya mengatakan dua kata adalah the fourth disruption atau the fourth big disruption, Mas Helmi. Wow. Tadi nulis itu ya, posting Syahrini udah menggunakan NFT untuk jualan produknya ya. Cerita dong. Ya, jadi teman-teman sesuai dengan tadi saya lebih tertarik ngomongin mengenai metaverse itu, teknologi seampuh apapun, ya infrastruktur sesiap apapun, produknya dan semuanya, kalau konsumennya nggak siap itu nggak akan jalan gitu. Betul. Ya, kita tahu ini adalah sebenarnya adalah hype yang kedua. Ya, hype yang pertama adalah Second Life. Dulu saya waktu pertama belajar mengenai web ya di tahun 2000-an awal ya, banyak nulis, banyak baca mengenai web 2.0. Itu Second Life itu luar biasa. Saya begitu baca Harvard Case Second Life itu nggak kebayang ada layanan, ada produk kayak begini gitu ya. Belum kebayang gitu. Tapi kemudian sekarang terelaborasi lagi ya. Kita tahu Second Life pernah menjadi hype luar biasa, tapi kemudian turun, dan kemudian metaverse nyusul dengan Zuck ngomong barusan, maka kemudian menjadi hype yang kedua. Ya, saya nggak tahu apakah ini akan ada hype ke berikutnya ya, tetapi yang jelas adalah bahwa apapun kemajuannya, kalau konsumen itu belum siap, maka industri ini akan nggak terbentuk gitu. Ya, jadi kuncinya tetap di customer. Dan kenapa tadi pagi saya posting mengenai Syahrini ya. Nah, ini saya optimis kayak Mas Indra nih ya. Jadi menurut saya karena imersif ya, 3D immersive experience itu akan luar biasa. Maka saya kira adopsi customer ya. Kalau di dalam teori adopsi konsumen itu ada namanya crossing the chasm. Tadi pagi juga saya coba ulas gitu ya, crossing the chasm. Jadi untuk menuju ke mainstream market itu mesti harus melewati kayak parit gitu. Ya, parit itu kayak customer pain gitu. Jadi handicap atau hambatan-hambatan yang diterima konsumen sehingga nggak adopsi metaverse ini gitu. Itu harus dilalui. Kalau itu nggak dilalui, maka mainstream market itu nggak akan terwujud. Setuju. Ya. Nah, dan saya lihatnya orang-orang kayak Syahrini, kemudian Pak Jokowi barusan kemarin ngomong bahwa sama saya sudah dibilangi sejak 2016 itu adalah influencer, atau kalau di dalam adopsi digital itu namanya innovator atau early adopter. Itu menjadi kunci untuk metaverse ini menjadi masuk ke mainstream market. Gitu Mas Helmi. Ya, kita berharap ya teman-teman ya budayawan, seniman, kreator ya. Jadi ini sekarang punya peluang. Ini pandemik mengalami kesulitan penjualan, sekarang dengan menggunakan teknologi NFT dan sebagainya, jadi punya peluang untuk mencari uang ya dari seluruh dunia ya. Pak Indra, begitu ya Pak Indra ya? Ya, ya tentu saja bagi mereka yang bisa mengakses ya. yang saat ini tentu aja belum merata, dan secara infrastruktur juga belum sempurna ya. Kita masih banyak sekarang ini dalam proses yang tadi Mas Eno cerita ya. Kita masih persiapan lah ya. Kalau kita lagi bangun properti itu lagi buka jalan, lagi pasang pipa-pipa di bawah gitu ya. Tapi jangan ketinggalan. Ya. Mas Indra udah dengar ada Stephanie Pato gitu, selebgram
asal Amerika yang menjual kentutnya dimasukin dalam jar gitu, dan setiap minggu dapat 50.000 US ya, 170 juta. Saya bilang udah gila ini dunia gitu. Kentut aja bisa dijual. Ya memang selebgramnya sih cantik ya. Jadi kalau kita menguasai teknologi, apapun bisa dijual. Apalagi Indonesia, banyak pelukis, banyak pematung ya, banyak pembuat karya-karya hebat, mestinya bisa dijual ya. Mas Indra bisa cerita dong, coupling pun sekarang bisa dijual ya. Times Square kita bisa jual. Iya, sekarang kan lagi rebutan lahan lah ya. Sama kalau kemarin dalam video saya itu kan cerita, saya menganalogikan tuh zaman dulu ya, ketika negara-negara maju itu berlayar ke ujung samudra untuk mencari lahan-lahan baru gitu ya. Iya, dunia baru gitu ya. Kurang lebih kan analoginya seperti itu gitu. Cuman bedanya bukannya kita mencari dunia baru, tapi kita menciptakan dunia baru gitu. Dan makanya analogi itu saya pakai kan bahwa siapa yang dapetin dunia baru dulu, buka lapak di situ dulu, yang akan punya peluang untuk jadi tuan tanah, dan dunia itu kembali seperti dulu lagi, di mana yang punya tanah itu yang berkuasa kan zaman dulu. Kalau sekarang kan yang punya informasi yang berkuasa gitu. Nah, nanti karena metaverse adalah sebuah dunia baru ya, berarti mungkin ya history itu akan kembali lagi gitu. Yang punya tanah dulu deh, yang punya petak dulu deh gitu. Yang kemudian punya peluang. Maka kemarin itu Mas Helmi itu, saya kan ada podcast sama Mas Dedi ya, juga ngomongin metaverse itu. Dan salah satu hal yang kita angkat itu adalah tentang akses ke metaverse gitu. Dia nanya pertanyaan, wah nanti kalau memang metaverse ini seperti ini, berarti kan siapa yang punya akses duluan masuk menggunakan teknologinya, yang punya uangnya, yang punya kemampuannya, dia akan menguasai dulu metaverse, dia akan bisa memanfaatkan dulu metaverse. Dan sebagian besar dari kita yang nggak punya akses ke situ, mungkin karena baik dari pengetahuan yang nggak ada atau nggak punya biaya untuk mengakses itu, dia akan ketinggalan dong. Berarti metaverse jadinya nggak terlalu berbeda dengan dunia yang kita kenal sekarang. Dia hanya representasi dari dunia yang kita kenal sekarang. Semua baik buruknya sekarang akan muncul di metaverse gitu. Sehingga kalau melihat metaverse sebagai sebuah utopia, itu mungkin hanya dari perspektif orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa masuk duluan ke sana dan menikmati. Yang lain nanti akan jadi either penonton ya, atau jadi bekerja di metaverse, yang itu jadi nggak ada bedanya. Gue di dunia nyata juga kerja, di metaverse juga kerja kan. Sekarang kan udah kejadian begitu kan ya. Di X Infinity itu ya, permainan itu kan orang yang punya modal dulu, dia bisa beli kriptonya dulu, kemudian nanti dia bisa pekerjakan orang untuk kemudian ikut dalam battle-nya dan sebagainya gitu. Sehingga kapitalisme yang terjadi di dunia nyata akan terbawa ke dunia metaverse gitu. Cuman memang pada saat ini kita terlalu jauh kali ya untuk ngomongin sana gitu. Kita sekarang lagi seru-serunya ngomongin teknologinya, yang lebih lucu kan ngomongin itunya apa yang karena udah ngomongin tentang dampak sosial, ngomongin psikologi, ngomongin gimana nih governance-nya itu. Wah, itu udah bakal kompleks lagi dan membuat pembahasan metaverse jadi nggak seru. Lebih enak berangkatnya dari imajinasi, peluang gitu ya. Kemungkinan, karena kalau dengan begitu kita jadi mau explore kan. Kalau belum apa-apa kita udah kayak aduh pusing nih gitu. Nanti kayaknya banyak banget PR-nya harus kita bangun gitu. Ya ntar aja deh kita mikirannya yang kayak gitu belakangan. Jadi saya senang banget dengan Pak Helmi menginisiasi ini. Saya bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa di sini karena membangun spirit sebenarnya untuk kita ikut serta di dalam pembangunan metaverse ini. Mas Dino tadi kan cerita kan, Meta itu bukan membangun metaverse tapi membangun untuk metaverse gitu. Dan I think, aku percaya bahwa kita semua punya peluang untuk melakukan itu. Mas Michael Budi dengan timnya di Weir Group sudah memulainya lebih dulu. Dan saya yakin banyak talenta-talenta Indonesia yang luar biasa hebat-hebatnya, yang dengan adanya seminar seperti ini akan terpanggil nantinya juga ikut serta membangun untuk metaverse. Kalau kita nggak bisa punya tanah di sana, paling nggak kita udah bisa punya skill yang nanti akan dipakai oleh penghuni metaverse. Dan makin lama kita juga akhirnya punya brand di sana yang membuat kita juga punya peran sentral nantinya dalam ekosistem metaverse itu, dan menempatkan kita pada posisi strategis pada akhirnya ya in the future. Ya. Tapi yang jelas memang metaverse akan merubah peradaban dunia ya Mas Yuswo. Kita percaya Mas Yuswo dia. Oleh karena itu kita jangan sampai ketinggalan kereta, jadi pendatang gitu ya. Tanah udah dikapling orang semua, karya-karya kita yang jualin orang lain, itu yang kita tidak mau ketinggalan ya. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan pemerintah akan mendukung. Mas Yuswo barangkali ada pendapat?
paling gampang kita lihat di dunia saya ya, di branding dan marketing, Mas Helmi ya. Jadi bayangkan kalau di dalam kita jualan atau kita marketing branding itu engagement dan experience ya, user experience itu adalah faktor kunci ya untuk bisa create attention ya, create connection antara brand dengan customer ya. Nah, dengan tadi di Mas Michael tadi mendemonstrate ya bagaimana penciptaan experience ini 3D immersive experience ini itu akan merevolusi luar biasa bagaimana interaksi antara brand dengan customer ini dan bagaimana membangun connection. Jadi saya mengatakan bahwa walaupun branding is about value, tapi sebenarnya elemen branding yang paling penting atau marketing adalah adanya connection antara customer dengan brand gitu. Nah, makanya di sini 3D immersive experience tadi itu punya peran yang sangat kunci untuk bagaimana brand builder ini membangun koneksi dengan customer. Jadi ini di dunia marketing sendiri ya, dunia bisnis itu akan revolusi luar biasa dalam hal advertising, dalam hal brand activation ya, dalam hal selling ya, dalam hal managing customer experience. Oke, Mas Indra, barangkali pertanyaan terakhir sebelum saya pindah topik. Jadi nanti Metaverse akan mempengaruhi banyak hal ya, karena Metaverse tuh bisa mengajak orang untuk melakukan apapun di dunia virtual ya. Bisa transaksi, bisa nonton konser ya, bisa main game, bisa meeting. Betul ya Mas Indra ya? Segitu ya, betul. Itu sebenarnya kan saat ini itu sudah kejadian ya. Seperti di Fortnite itu sebenarnya bukan platform game lagi kan. Game Fortnite. Itu adalah ya itu sebenarnya sebuah metaverse yang walaupun dia isolated ya, hanya di dunianya dia sendiri gitu. Tapi kan di dalam situ kita bukan hanya main game, tapi kita bisa sosialisasi, kita bisa buat meeting di sana, bisa ada launching produk di sana, kita bisa ada konser di sana gitu. Dan sekarang ini udah populer nih konser, hampir semua penyanyi-penyanyi dunia itu sudah mulai jalanin konser di sana dengan audiens yang jumlahnya puluhan juta pada saat yang bersamaan, dan itu semuanya cuan ya? Semua itu. Betul. Kenapa? Bisa taruh iklan di billboard. Oh iya, betul ya. Ya otomatis kan gini, semakin banyak penduduk di metaverse itu nanti itu kan sasaran untuk para advertisers kan. Kalau pengiklan itu kan nyari-nyari eyeballs gitu. Nah kalau sekarang mungkin orang iklannya di media sosial ya, karena banyak orang matanya ngeliat ke sana ya. Tapi ketika kita semua akhirnya matanya ada di dalam metaverse, ya berarti billboardnya pindah gitu dari yang gadget kita menjadi billboard yang kita buat secara digital di metaverse kita. Jadi ekonomi yang ada di metaverse itu ya kurang lebih akan sama dengan ekonomi yang ada di dunia nyata ya. Cuman perbedaannya nanti penciptaan produknya mungkin bisa lebih cepat, scalability-nya lebih cepat karena kan itu digital produk ya yang ada di sana ya. Menurut Dr. Indra, seberapa cepat ya yang kita tonton atau kita saksikan di Fortnite dan Roblox itu bisa menjadi kenyataan? How soon? Maksudnya menjadi kenyataan dalam konteks apa nih? Betul-betul bisa diterapkan, kan itu kan game ya kan? Ya. Ya bisa akhirnya bisa memang dinikmatin oleh manusia. Kalau sekarang ini kan sebenarnya itu semua sudah dinikmati oleh manusia, cuman bedanya kita untuk mengaksesnya ya melalui gadget kita, jadi kurang imersif. Nanti ya begitu tadi Mas Rino udah cerita tuh ya bahwa sebentar lagi akan ada VR set yang sangat simple, mudah dengan glove-nya, dengan haptic feedback-nya. Dan sebenarnya berarti nggak lama lagi kalau tahun depan itu akan di launch gitu ya. Itu aku dikabari segera Mas, aku early adopter Mas. Aku beli duluan, ngetek. Semoga harganya nggak mahal. Jadi sebenarnya metaverse dalam aspek yang sifatnya lebih terbatas ya, lebih isolated itu kan sudah ada dan kalau misalnya saya mau buat kelas nanti workshop seperti ini di Fortnite bisa juga dan itu kan nggak susah gitu ya, tinggal undang teman-teman aja ke sana ya, kita akan melakukan, cuman memang kurang imersif aja. Jadi saya rasa sih yang menjadi jembatan antara metaverse yang tadi kita bicarakan sejak awal dengan apa yang sekarang sudah ada itu adalah di gadgetnya, di VR setnya, gimana kita mengakses immersive 3D environment-nya itu. Selain dari itu, saya rasa kita sebenarnya teknologinya udah banyak yang ada. Jadi yang kita tunggu-tunggu itu sih, supaya enak dipakainya dan affordable, supaya nanti banyak orang yang bisa masuk. Tuh, dengerin tuh Rino. Jadi semoga pembicara-pembicara hebat dan laris kayak Mas Yuswo Hadi, Indra Wanugroho, dan saya ikut-ikutan lah.
Jadi nggak perlu harus traveling ya kan. Yang kita kirim itu seminar cukup apa hologramnya doang ya. Avatar. Avatarnya aja cukup kita kirim ya. Dan tiba-tiba Pak Helmi bisa ada di ruangan setiap peserta seminar Pak Helmi, seolah-olah berhadapan. Langsung di kamarnya kan? Gitu kan. Iya. Dan WIR ini dulu pernah menciptakan dulu Pak Jokowi yang hadir di mana-mana ya. Betul. Ya. Jadi WIR adalah yang dulu kalau ingat dulu beberapa tahun yang lalu, ya Pak Jokowi bisa ngirim pesan gitu. Kita hadirkan kemana-mana, kita bisa nonton pakai second screen, pakai gadget adalah ciptaan mereka. Saya yang minta belum dibuatin juga tuh, jadi saya bisa. Kalau saya udah Mas Yu satu, Pak Indrawan satu. Jadi kita bisa tampil di berbagai tempat sekaligus at the same time ya. Tinggal kirim hologramnya aja. Oke, saya akan menuju wanita cantik di Bali, En Kamaro, founder dan CEO dari Antareksa. Nekat banget ini ada perempuan. Hai En. Hai. Lemes banget. Selamat malam semuanya. Jadi inilah founder dari perusahaan namanya Antareksa yang berhubungan dengan space ya. Jadi klien-kliennya wow, semuanya raksasa dalam bidang apa ruang angkasa. En seberapa jauh nanti En sebagai sebuah perusahaan teknologi yang sangat advance ke depan gitu memandang apa metaverse? Kalau dari space industry, metaverse ini menjadi apa ya? Jadinya kayak penjembatan ya antara space dan orang-orang di bumi. Jadi it's very useful for us gitu loh. It's such a very good marketing and we will utilize it to the max gitu karena space itu kan sesuatu yang tidak bisa dikunjungi oleh semua orang. Up to date aja baru hanya sekitar ada beberapa ratus astronot ya. Jadi belum bisa sampai saat ini kan juga aksesnya yang teknologinya masih di develop. Jadi itu masih lama. Nah, jadi melalui teknologi AR, VR, AI ini semua digabungkan di metaverse ini juga kita jadi bisa apa ya mengintroduce, memperkenalkan space sebelum ya analog orang-orang seperti kita bisa ke sana. So it's tapi sebenarnya kalau di aerospace sendiri udah ya tidak asing lagi, bukan hanya di online gaming, bukan hanya di education ya. Jadi kayak contoh di military deh, di Air Force gitu, helm F-35 itu pesawat tempurnya Lockheed Martin ya. Di atasnya Raptor, jadi itu udah pesawat paling canggih dan paling mahal lah. Dia punya helmnya itu juga canggih dan dari dulu memang sudah ya bisa dibilang metaverse ini gitu karena it has a night vision, it has a thermal imagery dan dia bisa pilotnya itu bisa ngelihat ke bawah menembus airframe gitu. Jadi dia nggak you just look at straight, then everything is on your screen and it's all connected with the fighter plane gitu loh. So everything has to be custom retrofitted. Semua pilot itu cuma punya satu helm seumur hidup. Mereka kalau potong rambut aja harus permisi sama komandannya karena everything is pretty much retrofitted dengan mata. Jadi semuanya tuh udah on screen, so they really just have to focus on their target basically. So dari dulu memang itu sudah digunakan, cuman memang very restricted to fighter pilots in the Air Force, and it's very expensive, of course, you know, like $500,000 per helmet, you know. So it's not some pesawatnya lebih mahal lagi, cuman kayak ya satu pilot cuma boleh punya satu helm itu dan itu untuk seumur hidup, gak boleh ganti-ganti. Setiap 100 hari dicek masih pas apa enggak. Jadi teknologi seperti ini sebenarnya di aerospace itu udah dipakai cukup lama ya. Meskipun pesawat tempurnya continuously on development, but so it's been used for a long time. Metaverse sendiri in the context of like artificial augmented reality, AR, VR gitu ya, itu juga sangat membantu public outreach edukasi publik tentang antariksa. Sekali lagi, you know, itu mendemokratisasi akses pendidikan untuk pelajar dan publik di seluruh dunia karena
ya we cannot physically go there, nggak bisa studi banding ke tata surya seperti yang kita obrolkan, tapi dari AR ini kita semua orang bisa bergabung dan dari kelas mana aja gitu ya bisa, nggak perlu ruang kelas lagi. Jadi bayangkan Indonesia ada 2.694 kampus gitu. Kalau misalnya semua orang mempunyai akses headset itu, kita bisa online, kita bisa belajar tentang space sama-sama, dengan kita juga bisa providing space educator dari seluruh dunia yang memang berada di mana-mana ya. So itu sangat mempermudah outreach tentang space. Dan especially memudahkan juga kerjasama tim global gitu. Kayak di NASA kan juga how they work between the NASA Center. NASA Center itu kan tersebar di seluruh Amerika, juga di seluruh dunia, kerjasama dengan Eropa, dengan Kanada gitu. Mereka semua put on their headset, their HoloLens, and they work on the rovers together, di slicing semuanya tuh udah gak perlu ketemu langsung gitu. Jadi itu sangat mempermudah daripada buang waktu ke sana ke sini terbang. So kalau untuk education itu for sure, then we only expect more from it, especially now that everything is growing. Itu ada space architecture, ada space farming, and now even like for the space suit gitu kan. Dan yang paling penting ini kan juga untuk long human space flight mission yang nantinya akan ke bulan dan ke Mars ya. So AI, machine learning and deep learning neural network itu memang sudah dipakai untuk space debris. Space debris itu sampah antariksa yang ada di low Earth orbit bumi gitu ya. Itu memang dipakai untuk juga deteksi asteroid untuk space resources gitu loh. So it's like pendataan dan juga untuk remote sensing. So Earth observation itu disebutnya apa ya, citra satelit ya. Jadi untuk automation lah AI. Basicnya memang udah ada. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau merge semuanya menjadi satu di Metaverse ini, especially for this experience of like untuk literacy, untuk percakapan aja, kalau ada AI-nya itu kayak bahasa itu bisa langsung ditranslate ke semua bahasa. Sekali lagi, space is industri yang melibatkan banyak sekali nationality. Itu di satu stasiun bisa ada orang Rusia, ada orang Jepang, ada orang Prancis, jadi kayak semuanya yang ngomong bahasa Inggris sih, tapi akan lebih sangat memudahkan kalau misalnya itu semuanya tertranslate langsung kan. Dan yang paling penting juga kayak nanti nih untuk kan connectivity-nya juga intermittent ketika mereka lagi di bulan atau nanti ke Mars. Nanti itu bisa dibikin kayak dengan avatar ini, digital human ya, human computer interaction-nya itu bisa membantu si astronotnya ini mungkin antara muka istrinya atau muka suaminya gitu kan. Kalau mereka lagi intermittent connectivity itu ya bisa jadi temen gitu kan untuk solitary confinement. Jadi kayak untuk human intimacy-nya lah during mereka lagi blackout gitu. So that's also pretty interesting. Just a couple of other points is for sure it's dipakai untuk asistensi latihan astronot dan space mission di International Space Station. Jadi mulai dari maintenance peralatan di ISS, pakai HoloLens ya. Jadi mereka kerja tuh nggak perlu ribet. Nggak usah baca-baca kertas gitu. Kalau pakai kacamata kan sama Houston juga udah tinggal oke, itu kabelnya yang ini gitu, nggak yang ini kabelnya yang mana ya, minggir gitu. Wah itu kan lama banget gitu ya. Jadi kalau pakai kacamata itu langsung gitu. Terus untuk ini olahraga di ISS, daripada ngeliatin kabel aja, mereka pakai VR gitu, mungkin cycling atau olahraga di mana gitu kan. Yang apa namanya, yang juga useful sih. Oke, thank you. Jangan-jangan nanti bisa pacaran secara virtual ya? Ya. Ya itu sih harusnya udah terjadi ya di mana-mana. Ya, jadi nggak perlu ketemu fisik lah ya. Nggak usah pakai metaverse. Nggak usah pakai metaverse. Pertanyaan saya nakal sekali. Dan yang respon itu yang paling muda itu ya. Masih perlu. Jangan kamu udah melakukan kali ya? Belum. Saya pernah lihat Demolition Man kan gitu ya? Ya. Kita belum.
tetaplah interaksi manusia susah di replace. Tapi we're working to get closer to it. Tapi tetap masih butuh ketemuan lah, Pak. Karena dia masih jomblo. Ya. Kalau nggak salah Steven Spielberg pernah bikin film ya, Ready Player One. Ready Player One. That's real metaverse ya. Itu sih sebenarnya banyak yang nanya ke kita, Ready Player One itu bener nggak sih bentuk metaverse akan seperti itu? And then? Tapi jawaban kita adalah we don't know. Karena kemungkinan bisa jadi seperti itu, tapi itu kan film fokus benar-benar untuk gaming. Tapi kita nggak mau bilang bahwa itu copy paste dari metaverse, karena nanti melimitasi metaverse itu akan jadi seperti apa. Gitu. I think masih sangat terbuka kemungkinan. Iya, I think personally it will be better, it will be bigger than Ready Player One. Wow. Kalau apa namanya, Snow Crash atau Crash Snow yang novel itu, is it? Ya, dia lebih membahas memang secara general ya. Orang bisa ketemu, bekerja dan segala macam. Ada agentnya juga. Secara virtual. Betul. Tapi mungkin bisa menyambung sedikit tadi yang dibilang sama Saudara Rino, Pak Helmi memang lebih luas. Karena tadi Pak Helmi bilang Ready Player One kan, Ready Player One itu salah satu komponen VR kembali. Orangnya nggak kemana-mana tapi bisa. Tapi ada satu elemen lagi, yaitu seperti film Kingsman yang pakai kacamata atau Iron Man. Dia bisa kemana saja. Jadi dunianya ini sebenarnya lebih luas. Kita nggak perlu satu titik, tapi dia kemana-mana. Kemana-mana, jalan aja Pak sebenarnya. Jadi kayak kalau kita ngelihat itu di Weir ada 3 dunia Pak, boleh saya tambahin Pak Helmi. Pertama dunia yang kita lahir gitu ya. Tadi Dr. Hendrawan juga bilang kita ketemu fisik gitu kan. Lalu ada dunia kedua nih. Kedua itu dunia digital, semuanya virtual yang kita lihat semua di gadget sekarang. Nah yang ketiga itu dunia metaverse. Itu penggabungan keduanya Pak. Dalam arti omni ya. Iya, dalam arti gini, yang digital tadi menemani yang real. Wow. Nah, tapi bukan di satu ruangan saja, itu salah satu. Tapi Bapak kerja seperti biasa. Makanya kenapa tadi Anne juga bilang, astronot bisa pakai pelatihan. Jadi business performance itu lebih cepat, ya kan, mendiagnosa penyakit lebih cepat karena kita dibantu semua dengan teknologi metaverse. Di situ Pak Helmi bedanya. Jadi makanya secara global itu marketnya AR/VR namanya diganti sekarang sejak istilah metaverse. Tapi AR/VR marketnya itu sudah mencapai $30 billion itu tahun 2019. Dunia. 2024 itu naik 10 kali lipat prediksinya. Melebihi sedikit di atas gaming. Padahal gaming yang Roblox semua itu masih ditaruh di sini. Gitu ya. Fortnite. Bayangkan padahal mereka sendiri sudah transform to metaverse. Kalau di-combine seperti apa? Satu report lagi PwC bahkan menyatakan global daripada GDP itu bisa tembus 1,5 triliun di 2030. Meaning apa Pak sebenarnya Pak? Kalau kita lihat itu GDP apa nih? GDP secara global. Karena itu kan jangan dilihat dari sisi yang gamingnya. Gaming nggak dihitung nih Pak. Metaverse yang dibicarakan secara pada sekarang gaming aja kita anggap udah besar banget ya. Iya. Jadi metaverse yang mereka bicara yang report yang terdata dimasuk itu adalah yang benar-benar tadi dibicarakan sama rekan-rekan tadi juga pembicara yang lain. Business performance di kesehatan bagaimana gitu ya, betulin troubleshooting bagaimana, nah, itu sudah proven. Jadi sebenarnya sudah jalan dari kita kan udah 12 tahun ya Pak ya, jadi sudah jalan cukup lama. Cuma memang belum ke mass market. Tadi Pak Helmi saya setuju sekali. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, masyarakat Indonesia yang mesti siap ya Pak Helmi ya. Jangan sampai ketinggalan lagi gitu. Ya, selalu akan ada dampak positif dan dampak negatif. Seperti Dokter Indrawan tadi bilang, mungkin lagi bisa senang bicara peluangnya, tapi dampaknya juga perlu kita perhatikan, Pak. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, kenapa saya ngotot betul, orang bilang, wah ini manfaat ke seni, iya. Karena saya nggak apa-apa dibilang begitu, karena ini masyarakat Indonesia harus tahu, dan kita tidak boleh tertinggal. Ya, memanfaatkan teknologi ini. Teknologi ini unstoppable. Ada yang mengatakan memang teorinya 1000 days itu teknologi akan berubah cepat ya. Jadi sebelumnya kita nggak tahu metaverse, tiba-tiba Mark Zuckerberg ngomong boom ya. Untuk teman-teman kan banyak yang online shopping, jangan-jangan ke depan itu kita ngepas pakaian gitu kan udah bisa pakai avatar kali kita kirim ya. Betul sekali. Kan kalau kita beli online kan suka ketipu juga tuh. Iya, nanti bisa fitting pakai VR. Betul. Iya langsung. Kan? Jadi kadang-kadang kegedean, kadang-kadang kekecilan kayak yang sekarang apa e-commerce ya. Jangan-jangan jual parfum nanti jarak jauh aja kita tahu, we can smell it ya. Iya betul Pak. Avatar, oh ya oke gitu, cocok gitu. Ya lot of thing ya, industri kesehatan pasti, gaming pasti, apa
transaksi-transaksi pasti. Jangan-jangan kehidupan sehari-hari kita pun akan berubah juga ya. Barangkali kalau kita anaknya kuliah di luar negeri, kita tidak perlu hadir gitu untuk memberikan nasihat. Kirim avatar kita aja. Ya. Yang lama juga kayak Bang Tuyip nggak pulang-pulang, nggak apa-apa juga gitu. Karena bisa kirim avatar ke rumah ya. Ke rumah. Nggak ngerti dia si Rino. Oke. Belum ngerti. Oke. Habis itu gue ditegur bapak aja, lu apain anak gue gitu. Umur 29 masih jomblo, lu ngapain ya? Udah pimpinan apa Meta juga.